Halo. Halo. Kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Puji Tuhan, nama budaya. Sehat. Sehat, Hatinya sehat. insya Allah. Ada sih, jadi waktu itu kayak memulai usaha bareng kan. Oke, tapi seru-serunya di awal gitu pengorbanan. Mungkin mikirnya juga ya, mikir terus pas hari kita eksekusinya gitu. Ternyata pas sampai sini kayak ya udah pada malas ngelanjutin karena gue juga sibuk gitu, kayak anjing ternyata apa yang gue buat di awal tuh ya udah nggak ada omongan lagi. Jadi ya gitu, klasik pinjam uang. Terus gue anaknya, maksudnya kalau emang gue bisa bantu, gue maunya bantu gitu. Kebetulan gue bisa bantu, gue bantuin. Terus itu gue lagi zaman TA. Terusnya pas gue butuh uangnya kan buat nyetak segala macem, ntar dia update nih, misalnya pergi kemana, tapi giliran gue minta bilangnya nggak ada uang kayak gitu. Jadi gue harus minta lagi ke nyokap gue. Mungkin gue berkorban untuk latihan nari waktu itu. Gue tapi belum jalannya untuk kayak menang gitu. Itu pengorbanan gue buat nari, dari kantor berangkat malam sampai lokasi, terus latihan sampai malam. Itu udah pengorbanan menurut gue kan, macet-macetan segala macem, tapi hasilnya belum. Jadi dia dulu di agensi modeling gue, dia tuh ownernya. Gue deket banget sama dia, tiba-tiba dia bohongin gue. Dia bilang duit gue belum turun, padahal udah turun beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya bukan masalah duit, masalah dia bohong sama gue nya aja. Dan gue tuh udah tahu itu, gue punya semua buktinya. Akhirnya gue konfront dia, tapi dia masih ngelak gitu. Sampai akhirnya udah di situ gue putus hubungan. Gue lumayan sakit hati banget sih. Dan ternyata sekarang karirnya hancur juga, jadi gue lumayan happy. Paling kalau dulu kan sekolah tuh suka surprise-surprisean gitu kan, ulang tahun ya kan. Dan gue tuh anaknya suka koordinir. Misalnya kayak ada ulang tahun nih, terus gue ingetin teman-teman gue nih, Sabtu sih ini ulang tahun, patungan yuk beli kado, lalala ye gitu. Cuma kayak kalau giliran gue udah kayak nggak ada yang gerakin, karena biasanya gue yang gerakin gitu. Pernah, gue pernah nge-guide seseorang dari sesuatu yang gak baik. Terus gue coba masukin dia ke lingkungan yang baru, tapi gak berpengaruh. Ujung-ujungnya dia balik ke sesuatu yang gue pengen rubah dia. Pengorbanannya sih gak banyak, cuman waktu ke teman-teman gue udah kenalin dia ke teman-teman gue, tapi ternyata gak works. Jadi gue dulu punya teman gini banget, BFF, asik. Tapi sekarang udah enggak. Gue memutuskan untuk udah cukup. Gue udah gak mau temenan lagi sama lu gitu. Kenal ya, cuman gue gak mau temenan aja gitu. Gak mau deket lagi, pokoknya gak mau punya hubungan yang kayak dulu lagi. Gue cuma mau ya udah kita kenal gitu. Karena dulu tuh gue merasa kayak gue menutupi semua keburukan dia gitu. Yang gue juga resah atas keburukan itu, tapi gue menutupi ke orang banyak lah, ke circle kita gitu. Gue cuma cerita sama teman deket gue doang gitu. Nah, tapi dia malah bukan nyerang, kayak menyudutkan gue. Lo kenapa? Kok lo kayak gini gitu. Padahal gue bukan mau dibilang baik, cuman di sini gue emang mau menutupi keburukan dia aja gitu loh. Gue nggak mau orang-orang tahu segala macam gitu-gitu. Terus ya udah, karena menurut gue kesalahan dia itu parah ya. Terus awalnya dia yang cabut dari gue duluan. Terus ya udah, sekarang gue udah nggak mau lagi temenan. Waktu itu gue ada UAS yang dimana bentrok sama jadwal photoshoot. Terus gue pilih jadwal photoshoot karena ada duitnya kan. Nah terus habis itu gue izin sama nyokap gue, aku mending UAS apa mending
ambil jadwal photoshoot ya. Terus kata nyokap gue, kamu kira-kira yang terbaik yang mana? Kan kalau kuliah bisa ngulang lagi semester depan. Jadi ambil aja coba photoshootnya gitu. Ya gue sebagai anak yang nurut sama orang tua, gue ambil kan tuh photoshootnya. Karena gue tuh lebih karena gue kayak kalau nyokap gue udah meridoi pasti jalannya tuh akan mulus kan, insya Allah gitu. Bener dong. Jadi tiba-tiba pas gue akhirnya gue izin sama dosen gue bilang gue ada jadwal photoshoot dan segala macam gini di waktu yang sama saat gue UAS. Bener aja si dosen gue tiba-tiba ngejar-ngejar gue untuk susulan, dan gue susulan, dan gue lulus, dan gue dapat photoshootnya juga. Gue TA, terusnya pas kelar nih ada festival namanya. Jadi TA gue itu outputnya zin. Nah, terusnya ada festival zin tuh, Bandung Zin Festival. terus gue nyetak zin ini nih buat festival ini. Pokoknya gue daftar buat jadi apa sih namanya, tenan di situ. Dilihat kan hasilnya. Terus masuk, terus gue bikin berapa ya, ini guanya juga sih yang bego. Gue bikin berapa kopi, kayaknya yang warna gue bikin, jadi ada 3 seri volume 1, 2, 3 gitu, masing-masing kayaknya gue bikin 20 deh kalau nggak salah. Nah terusnya tuh gue nyetak kayak 2 jutaan gitu nyampe buat ikut itu. Terusnya kayak paling yang habis baru 15 kan. Maksudnya pas hari H kayak cuma 10 pasang 3 itu. Terus sisanya gue kayak harus broadcast lagi di sosmed gitu-gitu dong. Nggak pengorbanan sih. Gue nggak expect hari itu habis sih. Cuma gue baru pertama kali. Terus kayak itu kan kayak gimana ya, sebelahan gitu kan sama yang lainnya. Terus kayak sebelah gue kayak nyetaknya banyak banget gitu. Terus gue jadi jiper ya iya ya, kayaknya kebanyakan dah gue gitu. Mau ujian, cuma kan gue kelas karyawan, jadi masuknya tuh malam. Gue dari kantor, hujan, bawa motor kan, gak taunya ban gue kempes, bocor gitu kan. Udah ke bengkel nih, kayak cuma tinggal berapa menit lagi hujannya mulai. Akhirnya ya udahlah, gue tetap ke bengkel, tapi dekat kampus, gue tinggal gitu kan. Gue tapi ke kampus jalan sebelahan. Di dalam gak tau jadinya take home. Jadi gue udah kayak panik, udah mau ujian gitu, gak tau aja take home, Cak. Terus kayak udah tinggal isi absen, kertasnya dibawa pulang gitu. Berarti lo udah berkorban dari kampus, Dari kantor tuh kayak udah panik, kan udah tahu nih, ya ban gue bocor gitu kan. Tapi gue ujian gini. Kayak dulu belum ada Gojek gitu deh. Ya belum ada. Terus kayak ya udah, nggak taunya take home. Gue sekarang lagi ngelanjutin gitu. Hari Sabtu kan, kuliahnya hari Sabtu. Itu mengorbankan waktu main gue, waktu istirahat tuh itu mengorbankan. Cuma ya namanya untuk pendidikan, jadi gue lebih pendidikan gitu. Mungkin waktu freelancer ya, jadi kayak udah intuit nih, kayak lo intuit ke sebuah project. Pasti ini semua orang yang freelance pasti ngalamin sih, kayak lo effort banget, tapi ketika di akhir nih lo anjing lama banget bayarnya bos, kayak lo kecewa gitu kan, anjing gue udah korbanin bangsat nih waktu gue, ide bla bla bla, ternyata pas itu lama, ternyata lama. Itu klien bip pas hari libur minta revisi. Kayaknya gue pas WFH juga kayak gue tuh sebenarnya orangnya nggak bisa banget kalau misalnya ninggalin sesuatu yang gue bisa selesaiin. Dari dulu tuh, dari gue kuliah, kayak misalnya gue ngerjain sesuatu, orang-orang ngerjain kayak 3-4 sesi lah, gue tuh pengennya 1-2 gitu, kayak pengen udah biar cepet kelar kayak gitu. Nah pas WFH kemarin keluar lagi tuh kebiasaan kan jelek ya sebenarnya. Cuma gue kayak pernah sampai kayak gue mau nyelesain ini biar gue besok gak pusing-pusing lagi, sama biar besok gue kan dulu WFH
sempet ini nggak sih, kayak misalnya gue malamnya lembur nih, besoknya gue nggak apa-apa siangan. Nah gue kadang mendingan kayak gitu, sebenarnya nggak baik juga. Kayak gue mendingan bangun siang gitu daripada bangun pagi terus ngerjain. Waktu itu gue mendapatkan klien yang harus memproduksi suatu barang banyak lah gitu. Pokoknya gue megang project itu pas masa transisi COVID. Jadi pas giliran projectnya udah mau kelar, agak ribet nih mau ngirim barangnya tuh gimana gitu kan. Sampai detik-detik terakhir dia tuh belum ada keputusan nih barang mau dikirimnya tuh kemana, lewat siapa gitu kan. Kalau misalkan dia dari awal bilang tanggal segini udah dikirim ya pakai ekspedisi atau apa, gue kan tahu gitu, gue udah perkiraan. Tapi sampai hari H dia tuh masih bingung mau pakai ekspedisi, mau langsung keluar kota yang dituju, apa mau langsung ke kantornya yang di Jakarta. Sampai akhirnya gue udah kong kali kong sama nyokap gue punya supir kan, gue udah kong kali kong sama nyokap gue dan supirnya untuk kayak bantuin gue ngirim ekspedisinya. Udah dibawa ke kantornya nyokap gue yang di Bekasi, lumayan jauh dari rumah gue, untuk dikirim lewat ekspedisi yang deket sana. Gue sampai nelponin beberapa ekspedisi gitu. Dia minta last minute banget untuk gue nganter ke Soekarno-Hatta. Jadi tuh misalkan, jadi dia mau nitip itu barang sama orang yang akan naik pesawat ke kota yang dituju. Terus jam 5 take off, dia baru ngomong sama gue tuh kalau nggak salah jam 3:30, yang dimana dia kayak ngomong kayak ayo ya bisain gitu. Terus tadinya pengen gue inian aja kan, ojolin aja gitu, pengen gue ojolin aja, dikirim pakai delivery ojol. Terus dia ngomong, Mbak jangan ojol deh, tolong dianterin aja sampai dalam karena ojol kan nggak bisa masuk bandara gitu kan intinya. Akhirnya gue yang nganterin dan itu bener-bener gue racing parah boy. Rifat Sungkar anjir, gue kagak ngerem boy, gue uset asus gitu. Nyampe bandara cuman 2 menit kayak, Mas saya udah di depan. Oh ya orang yang mana ini gitu, gini-gini. Udah cabut gue, balik lagi gue. Jadi gue kan kerja tuh kayak udah lumayan lama lah di tempat sebelumnya. Terus kayak sama orang yang masuk kerjanya tuh nggak lama sama gue, lebih dihargain dibanding gue yang lebih lama. Padahal gue tuh ngerasa gue udah bisa, cuma tetap dianggapnya kayak jangan sama Ica, nanti dia bingung atau nanti dia nggak bisa gitu. Kan maksudnya gue udah berkorban gitu, kayak gue udah belajar gitu. Pasti kalau tiap berapa minggu gitu kan ada kayak tes gitu kan, entah Excel atau apa gitu. Gue tuh di ujian-ujian itu tuh gue bisa, cuma kalau ada klien yang lumayan besar gitu nggak dipercayain ke gue. Misalkan gue pergi terus gue nggak dianterin gitu ya sama bokap gue, terus ya udahlah duit gue buat gue naik Gojek aja misalkan gitu ke kantor atau ke kampus gitu. Terus pas pulang gue ada tabungan gitu, enggak ya? Gue kebetulan kan lagi nabung, ya kan. Saya gaji gue berapa nih? 50% gue tabung buat arisan bulanan. Jadi ntar Desember duit gue banyak. Nah setengahnya lagi buat beli HP. Jadi gue nggak punya duit banget kan nih. Tapi gue ngirimin nih dagangan nyokap gue, Cumi ya kan, ke cowok gue. Terus dia beliin gue vinil. Beliin apa? Vinil. Tapi gue nggak punya pemutar vinilnya. Jadi kayak gue jadi pengen beli yang aneh-aneh kan, gue jadi pengen beli itunya, turntable-nya ya kan. Jadi kayak aduh, aja mau. Oh ya, ngasih rezeki dan apa gitu, iya ngasih rezeki. Terus ya besoknya akhirnya rezekinya itu ya balik ke bokap nyokap gue sendiri. Gitu. Gue nggak tahu nih bokap gue mau beliin gue motor kan gitu. Gue nggak tahu. Malamnya gue masih bawa motor gue Astrea coy, Astrea motor gue. Motor gue Astrea yang sering banget mogok gitu. Tiap malam pokoknya gue pasti selalu gue pulang telat, mogok ke tengah jalan gitu. Gue ganti busi sendiri segala macam. Terus tapi gue tuh posisi gue di situ lagi harus nganterin temen gue pulang. Gitu. Ya udah gue gue nganterin dia pulang. Padahal itu posisi motor gue juga masih kurang fit gitu. Akhirnya alhamdulillah gue pulang dengan selamat.
nggak ada orang. Terus tiba-tiba gue di call lah, Put coba kesini ke rumah ini gitu. Ternyata pas gue sampai situ, bokap gue ada motor baru gitu. Gue dikasih motor, lovely banget gak tuh bokap gue. Aduh pengen nangis deh. Ini true story. Gue dulu masih susah, sekarang juga masih. Gue ngekos di Kemang, terus gue suka main basket di Taman Menteng tuh tau? Ya kan? Dan pulang dari situ gue biasanya kan kalau kesananya gue bareng teman gue, baliknya gue naik gojek. Waktu itu udah ada gojek. Lanjutnya terus selesai main basket gue pulang naik gojek. Seingat gue waktu itu gue bayar masih cash, belum ada zamannya gopay-gopayan. Seingat gue itu punya uang 100.000. Terus si bapak ini bilang, oke, tanggalnya kalau gue nggak salah adalah tanggal 22-an atau 23-an, yang berapa hari lagi baru mau gajian. Dan uang 100 itu yang gue punya terakhir, ATM gue bahkan nggak bisa ditarik. Terus tapi si bapak ini bilang, bapak ini mau ajak anak-anaknya berenang. Dia dan keluarganya berenang. Dan itu pertama kali dia ajak anak-anaknya berenang. Terus entah kenapa, gue akhirnya ngasih semua duit gue. Tanpa berpikir gimana cara gue makan malam ini at least sama besok kayak gimana. Gue kasih tuh, Pak ini semua buat Bapak, mudah-mudahan apa besok happy bareng. Dan di depan kosan gue itu ada kafe baru. Jadi makanannya gratis. Malam itu gue makan gratis dan bisa ada bekal buat besok pagi. Menurut gua itu gua nggak harapin 100%, tapi itu dikasih sama Tuhan. Happy aja sih rasanya. Halo semuanya, selamat iya benar, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat potong kambing. Selamat Idul Adha, selamat berlebaran, selamat mohon maaf lahir batin. Semoga bisa kumpul bareng keluarganya di masa pandemi ini. Sehat-sehat terus buat keluarganya. Amin.